bisa jadi baik kalau kita makainya baik, bisa jadi kurang baik kalau kita makainya baik. Saya punya PS5, main tiap hari pagi sampai sore, tentu jadi tidak baik. Tapi kalau saya punya PS5, saya punya waktu untuk main dan lain sebagainya, itu bisa jadi alat pelepas stres yang baik. Jadi balik lagi, ketika sudah punya sistem untuk membeli sesuatu yang kita inginkan, udah punya budgetnya, ya beli aja gitu. Beli aja kalau kalian memang merasa ini sudah, mudah-mudahan ini nggak jadi pembenaran buat teman-teman yang mau beli, yang nonton konser 15 November nanti ya. Pastikan ya, tapi teman-teman waktunya masih jauh sih kalau mau menabung dan mau simpan mau nabung untuk beli tiket konser masih bisa. Tapi balik lagi, jangan dipaksa, intinya jangan dipaksa. Kalau mampu ya beli gitu, kalau enggak ya mungkin nanti dulu gitu. Nonton via Instastory ya. Ya, nonton via Instastory. Nah, bener banget nih, tadi kan sempat kesinggung tentang tiket konsernya, ada followers kita yang nanya kok tentang tiket konser. Dari Nadit, beli tiket konser melanggar prinsip frugal living nggak ya kok sebenarnya? Ya. Gitu. Jadi sama jawabannya kayak tadi, kalau kalian udah punya budgetnya, kalau kalian merasa sudah mikir panjang dan ya memang harus nih keluar uang ini gitu, nggak tahu nih kapan konser ini main lagi di Jakarta gitu, kesempatan ketemu idola kapan lagi, ya silahkan gitu. Kalau kamu ada di fase hidup itu dan kamu punya uangnya dan kamu merasa itu penting untuk dilakukan, ya silahkan, dengan catatan ya kamu punya tanggung jawab sama diri kamu sendiri gitu kan. Kita sering berpikir ya uang mumpung ada kita belanjakan gitu. Padahal ya uang itu kan sebenarnya kalau kita simpan ya bisa dinikmati diri kita di masa depan. Tapi kalau kita pakai sekarang ya kita sedang mengambil lah istilahnya dari diri kita di masa depan. Gitu. Jadi balik lagi, silakan cek kantong masing-masing, silakan cek kesadaran masing-masing gitu ya. Belilah dengan sadar, belilah dengan cermat, ini benar-benar nggak ini konser yang saya ingin harus hadiri gitu, harus datangi gitu. Gitu teman-teman, jadi boleh kalau misalkan emang ada dananya dan tentunya setelah habis nonton konser nggak langsung jadi bingung mau makan apa ya ke depannya kayak gitu. Oke, kita lanjutin nih kok, ada beberapa pertanyaan lagi deh followers Big Alpha. Oke. Pertanyaannya, duluin dana darurat dulu sampai kekumpul atau bisa paralel sampai invest dana pensiun nih kalau untuk frugal living kok sendiri? Iya, kalau aku sih bilangnya dana darurat itu kita kan jangka pendek ya, kita melihat jangka pendek setahun 2 tahun ke depan. Misalkan waktu kami itu pada saat orang tua tiba-tiba sakit, selain biaya pengobatan, kami juga harus renovasi rumah, dibikin rumah kami bertingkat gitu ya. Di lantai satunya nggak ada kamar, jadi orang tua udah sakit nggak bisa naik ke atas, bikin kamar di bawah segala macam. Nah kalau udah kayak gitu kan, ya mau nggak mau harus kita pakai. Nah sedangkan kalau kita berinvestasi untuk dana pensiun, itu sebenarnya kan sesuatu yang long term, sesuatu yang nanti-nanti gitu, dipakainya mungkin masih 20-30 tahun lagi. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya masih seperti ini, kemungkinan besar kan uangnya baru ngumpulin nih pelan-pelan. Aku menyarankan sih fokus ke satu hal dulu, ke dana darurat dulu, supaya juga kamu pelan-pelan bisa soalnya percuma juga kalau kita punya, ini menurutku ya, ini bukan financial advice ya teman-teman ya, menurutku kalau misalkan kalian udah punya dana sedikit-sedikit gitu ngumpulin dana pensiun, tapi dana darurat yang untuk sekarang belum tercover, nanti misalkan kebenaran butuh dana darurat, akan susah nariknya tuh dana pensiun. Karena kenapa? Dana pensiun kan biasa kita taruhnya di instrumen reksadana IDX 30 gitu ya, cairnya 7 hari, atau market lagi down mau dicairin rugi gitu kan, ya mendingan ada dulu dana darurat yang at least 6 bulan 1 tahun kamu ada apa-apa kamu bisa pakai. Ini menurutku sih satu-satu ya. Oke. Nah kok untuk ngebahas ini juga ada nggak sih bedanya atau atur budget kok kalau mau nabung itu ada polanya nggak, kayak apa yang diduluin di frugal living gitu? Kalau kok biasanya kayak gimana kalau mau nih udah ada gaji tiba-tiba ngatur keuangannya gimana kok? Oke. Jadi kalau kami itu budget untuk
Kalau budget untuk keseharian, untuk sehari-hari bulanan, itu banyak formatnya, tapi yang umum yang aku sering quote itu 50-30-20. Jadi pembagian dari gaji kamu 100%, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk menabung, untuk berinvestasi. Nah, untuk yang teman-teman yang muslim, zakat bisa dimasukkan ke dalam 20% itu gitu misalkan, atau teman-teman Kristen, Protestan yang berperpuluhan bisa dimasukkan ke situ, atau amal gitu ya. Itu framework dasarnya. Nanti misalkan di dalam yang 50% kebutuhan kalian mau belah-belah lagi, ini untuk listrik, ini untuk pulsa, ini untuk bayar kos, dan seterusnya, itu bisa lebih jauh lagi seperti itu. Kalau kami sekarang, jadi kami sudah cukup lama berinvestasi ya. Sekarang tuh bisa dibilang 70-80% penghasilan kami investasikan. Ini juga jangan ditiru mentah-mentah ya, karena kami sudah bekerja belasan tahun, penghasilan juga sudah significantly improve dibandingkan penghasilan pada saat fresh grad. Jadi kami memang punya kapasitas untuk berinvestasi setinggi itu. Jadi kalau buat kami, setelah setelah berinvestasi, maksudnya sebelum berinvestasi, saya dan istri ngobrol, kita tentukan sama-sama kita mau beli apa nih gitu. Oh, baru ada obligasi baru keluar, kita coba deh beli gitu. Atau oh, lagi ada promo di peer-to-peer lending langganan kami, coba deh beli sedikit. Jadi sebenarnya ya kami sudah pada posisi di mana kebutuhan sehari-hari untuk makan dan lain-lain itu sudah tercover, baru jadi kami bisa lebih banyak fokus energi ke milih-milih nih investasinya apa. Tapi buat teman-teman yang baru mau mulai, tadi pakai prinsip 50-30-20 itu aku rasa udah cukup. Lebih keren lagi misalnya kalian udah berkeluarga, coba terbuka sama pasangan, ajak pasangan bareng-bareng untuk yuk kita ngatur keuangan sama-sama. Karena serunya ada pasangan itu adalah ada yang keep ourselves accountable. Jadi bisa ngecek nih kalau misalkan kita udah mulai agak error dikit gitu ya, ini ada sneaker baru, atau ini ada konser tanggal 15 November gitu. Gimana nih kita punya budget apa enggak? Nah, itu ada teman-teman seperjuangan yang bisa bantuin kita untuk jadi sparring partner kita. Jadi buat yang belum, coba deh gitu. Coba terbuka sama pasangan soal keuangan, mengelola keuangan bareng-bareng. Lebih asik. Oke, gitu teman-teman. Selanjutnya ada yang nanya lagi nih, kalau dari CAPW, gimana sih caranya nge-encourage pasangan yang masih awam tentang personal finance untuk mulai frugal living? Ya, aku dulu aku menyarankan sih cari sesuatu yang kalian bisa nikmati bareng-bareng gitu. Apakah itu buku, apakah itu video YouTube, apakah itu podcast ya, karena aku suka ya self development. Jadi aku justru banyak belajar tentang frugal living, tentang 4% rule, tentang FIRE itu sendiri dari sosial media gitu. Malah aku yang semangatin istriku. Jadi aku menyarankan sih bisa ambil satu konten, terus yuk kita baca sama-sama buku ini yuk, atau yuk kita dengerin yuk sama-sama podcast ini lagi di mobil gitu, iseng-iseng dengerin podcast. Jadi lebih netral gitu kan, bukan kalian yang menggurui, tapi dia denger podcast dapat hidayah sendiri gitu ya, mudah-mudahan gitu ya, dapat hidayah gitu kan. Iya, sama-sama belajar ya kok. Sama-sama belajar, dan suasananya tuh lebih netral, jadi nggak saling menunjuk, nggak saling menyalahkan, tapi bisa dalam suasana yang dimana sama-sama belajar, tadi yang Umi bilang ya gitu. Iya, kita teman-teman jadi nonton bareng, cari pemahaman bareng, jadi nggak so tahu, nggak dibilang so tahu kayak gitu kan, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang nanya lagi nih kok tentang frugal living. Oke, jadi tadi tuh ada pertanyaan, sebenarnya frugal living itu hanya tentang budget aja atau financial aja nggak sih kok? Atau sebenarnya ada hal-hal kecil lainnya sebenarnya itu tuh frugal living gitu? Sebenarnya aku kalau bisa bilang ya betul sih. Jadi 80% dari hidup frugal itu ya tentang kita disiplin tadi, gitu. Tentang kita disiplin, tentang kita ngatur budget tadi. Ada yang bilang gitu, yang mungkin meningkatkan penghasilan tidak kalah pentingnya gitu. Betul,
itu juga tidak kalah penting, dan tidak bisa dipungkiri kami juga bisa lebih cepat bebas finansial karena kami meningkatkan penghasilan. Tapi sebelum kita ningkatin penghasilan, yuk kita beresin dulu dapur kita. Kita beresin dulu dapur kita. Kita sudah cukup efisien belum dengan income kita yang sekarang. Karena kalau mau jujur-jujuran, sebenarnya masih ada cara, pasti masih ada cara di mana kita bisa lebih hemat lagi, kita bisa lebih efisien lagi dengan keuangan kita. Itu hampir semua orang gitu. Bahkan kita pernah ini ya, ada satu postingan di Twitter yang viral, ada apa, orang penghasilannya 2,5 juta atau 3 juta, tapi dia detail gitu merincikan dia punya budget dan bahkan masih bisa zakat ya kalau nggak salah. Jadi ini kita yang nonton live ini gajinya variasi pastinya gitu kan ya, dan gaji 2,5 juta bisa lakukan itu, 3 juta apalagi yang 5 juta, tentu yang 30 juta 50 juta pasti juga bisa gitu. Jadi menurutku sih mulai dari kita beres-beres dapur dulu, dengan kita ngelola keuangan lebih baik, baru kita pelan-pelan Sorry, tadi ada sinyal kendala sinyal. Iya, nggak apa-apa. Tadi terputus sedikit ya. Iya. Boleh kok dilanjutin. Udah selesai tadi. Jadi fokusnya adalah kembali lagi disiplin dan mengatur keuangan tadi. Oke, gitu teman-teman. Jadi frugal living itu not about tentang finance, tapi disiplin dan juga mengatur keuangan kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus kalian juga harus tahu apa yang mau kalian beli, kayak gitu. Value-value-nya apa aja, seperti itu teman-teman. Oke, next question kok. Tadi ada pertanyaan, kalau aku mahasiswa, untuk nerapin frugal living tuh kayak gimana ya? Soalnya kan uang masih dari orang tua, kayak gitu kok. Tadi ada yang bertanya seperti itu. Gimana tuh kok? Kita semua bisa terapkan frugal living karena bottom line-nya itu tentang budgeting dan disiplin mengatur keuangan. Jadi lupakan sumber uangnya dari mana gitu ya. Tapi kan besar kemungkinan tiap bulan jumlahnya sama, baik karyawan maupun mahasiswa dengan uang saku, besar kemungkinan kan tiap bulan kita terimanya sama, nominalnya sama. Jadi yang bisa dibiasakan adalah gimana kita mengatur biar cukupnya itu. Gitu. Jadi biasakan dalam kekurangan, dalam keterbatasan itu kita bisa ngatur hidup kita sedemikian rupa sampai bahkan ada sisanya untuk ditabung. Nah, ketika kita udah biasakan seperti itu, dari gaji yang kecil, dari uang saku yang kecil, maka diharapkan ya dengan kita nanti sudah bekerja, gaji meningkat, penghasilan meningkat, diharapkan tetap kita bisa nekan tuh pengeluaran kita, lifestyle kita, meskipun gaji naik, lifestyle tidak ikut naik ya. Jadi tapi penghasilan investasi kita bisa naik, sehingga kita bisa lebih cepat bebas finansial tadi. Oke. This is last question. Ini ada yang tanya, misalkan mau beli sesuatu, contohnya mau beli mobil, terus uangnya kekumpul dan kebeli, terus tabungannya dari nol lagi, itu gimana ya kok? Apa harus nabung dilebihin dulu? Apa nggak apa-apa beli mobil tabungannya nol lagi? Kami juga rasakan pengalaman seperti ini. Jadi pada saat baru awal-awal bekerja ya, mungkin 3 tahun 4 tahun kerja itu kan kami belum apa-apa, mesti menikah, punya rumah, mobil segala macam, itu kan ngumpulin uangnya sendiri gitu kan. Jadi ketika itu dilakukan ya pasti jadi nol lagi pasti gitu. Karena memang kita banyak kebutuhan gitu kan, tapi kan nggak bisa didapatkan semua dalam satu waktu ya. Jadi satu-satu nikah, saldo nol lagi, habis nikah dari nol gitu ya, kayak isi bensin ya. Jadi kita ulang dari nol. Habis nikah ngumpulin uang untuk beli rumah, 3 tahun kemudian baru terkumpul untuk DP, itu kami beli rumah. Kemudian sambil proses bangun rumah 2 tahun kalau nggak salah baru beli mobil gitu. Jadi semuanya memang bertahap dan it's okay kalau memang mulai dari nol. Di usiaku sekarang, di posisi kemapanan finansial aku sekarang, aku punya kapasitas untuk mungkin aku bisa beli mobil cash, atau aku mungkin bisa punya keluasan lah untuk bisa investasi di sana di sini gitu. Tapi
aku berada di sini itu mulainya dari yang tadi, dari nol lagi gitu, sama gitu. Jadi semua orang mulai dari situ, dan there's nothing wrong. Lakuin aja, jalanin aja, apa namanya, karena memang ya itu proses kita gitu. Itu gimana cara kita berproses mengumpulkan kekayaan tadi gitu ya.